Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kan kita ada tugas kedua ya buat mata kuliah perangkat lunak. Nah, kalian udah cari informasi terkait materi yang perlu kita kumpulin nggak buat dijadiin PowerPoint? Aku kayak minggu lalu baru sedikit. Mungkin nanti dikasih waktu kan buat search lagi. Iya, dikasih. Ntar kita cari bagi situs juga sih. Jadi kalau bisa kita cari referensinya dari kita itu kemarin setuju mau ambil yang PT Pos Indonesia kan? Sebisa mungkin Iya, kita cari bener banget. website PT Posnya biar sumbernya terpercaya. Oke. Terus buat pembagiannya kemarin udah ya. Gina Iya, buat poin pertama, Alma poin kedua, aku poin ketiga, Zahra poin keempat. Aku buat poin Oke. kedua udah ada beberapa sih, cuma harus nambahin aja. Jadi aku mulai search lagi. Kalau aku sendiri udah sih, Des. Udah full semua? Eh, menurut aku udah gimana? Mau aku Terus dulu? Mau aku yang pertama gitu loh. boleh, tapi ntar waktu ini yang mau ngerjain PowerPoint-nya siapa? Aku aja nggak apa-apa. Iya, Berarti Alma aja tuh. Aku bisa makasih ya. PowerPoint. Berarti nanti kita kasih hasil rangkuman kita ke Alma aja, biar dia langsung masukin ke PowerPoint, nggak baca keseluruhan lagi. Oke. Ini kita cari dulu materi masing-masing dulu ya. Oke, Bibi. Oke, Bu. Des, ini gue udah dapet sih. Gimana? Boleh coba di itu dulu, Gin, dibahas punya lo dulu. Oke, jadi tuh gue kan ini apa namanya mencari profil perusahaan sesuai ini apa data terpercaya gitu kan. Sejauh yang gue cari itu PT Pos Indonesia adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik dan transaksi keuangan. PT ini tuh berdiri secara resmi pada tahun 1995 setelah sebelum sempat mengalami beberapa kali perubahan nama. Untuk awalnya nama yang digunakan adalah PPT atau Post Telegraph and Telephone Dienste pada tahun 1906. Kemudian berubah menjadi Duajat PPT atau Post Telegraph and Telephone. Terus itu pada tahun 1945. Terus berubah lagi menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel pada tahun 1961 dan menjadi PN Pos dan Giro tahun 1965. Terus kemudian menjadi Perum Pos dan Giro di tahun 1978. PT Pos ini merupakan salah satu BUMN tertua yang ada di Indonesia dan keberadaannya telah ada sejak zaman Hindia Belanda. Untuk awal berdirinya yaitu untuk memudahkan mengirim surat, terutama dalam kegiatan perdagangan, pasang surut mewarnai perjalanan panjang PT Pos Indonesia hingga kini menjadi salah satu BUMN besar yang dikenal banyak orang. Terus untuk selanjutnya ada profil perusahaan. Yang pertama nama perusahaan yaitu PT Pos Indonesia atau Persero. Untuk yang kedua tanggal pendirian didirikan pada tanggal 26 Juli 1995, menggantikan Direktorat Jenderal Pos dan Giro yang sebelumnya di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, Pos dan Telegraf. Untuk pemilik PT Pos Indonesia yaitu sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Untuk jenis usaha yaitu PT Pos Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pos, logistik, dan jasa kurir.
Terus itu sih yang gue tahu, yang gue dapatnya itu sih. Itu juga bagus kok, berarti profil secara besarnya itu PT Pos termasuk badan usaha milik negara kan, BUMN-nya. Berarti Ya, itu yang bekerja di bidang logistik. PowerPoint-nya bisa dimasukin itu, terus dalam bidangnya apa tadi, dan sebagainya gitu. Bagus sih, Oke. makasih ya. Ini buat Alma. Kalau buat poin kedua, aku udah dapat beberapa dari model bisnis dan perkembangan perangkat lunak yang dikembangkan oleh PT Pos Indonesia. Untuk perkembangan model bisnisnya sendiri, itu aku nemu ada 7 poin. Tapi mungkin nggak akan aku sebutin di sini semuanya ya, nanti kita lanjut ke PowerPoint aja. Terus untuk perkembangan perangkat lunak tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin juga. Sama-sama nanti bakalan aku kasih jelasin di sini, nggak semuanya, cuma beberapa poin aja. Untuk model bisnis yang dikembangkan itu ada fase pertama yang namanya fase tradisional. Sebagai perusahaan pos yang berfokus pada layanan pengiriman surat dan paket, mendominasi bisnis pengiriman surat dan komunikasi tradisional. Terus untuk yang selang beberapa lama ada ekspansi internasional, yaitu memperluas bisnis internasional dengan mengembangkan layanan pengiriman lintas negara dan bermitra dengan perusahaan kurir internasional dan menjadikan PT Pos Indonesia ini menjadi pemain global dalam industri logistik. Terus ada peningkatan layanan keuangan. PT Pos Indonesia ini terus mengembangkan layanan keuangan dengan peningkatan produk dan layanan perbankan. Terus PT Pos Indonesia ini juga fokus pada layanan yang terintegrasi, menjadi penyedia layanan terintegrasi yang mencakup logistik, pengiriman, dan layanan keuangan, menghadirkan solusi PT Pos Indonesia ini jadi solusi bisnis yang komprehensif bagi pelanggan, korporat, dan individu. Terus transformasi digitalnya juga dilakukan sama PT Pos Indonesia yang meningkatkan efisiensi layanan dan kualitasnya, pengembangan aplikasi dan layanan online untuk memudahkan pelanggan dalam melacak paket dan mengakses layanan perbankannya. Terus kalau buat perkembangan perangkat lunak itu sendiri, yang pertama itu ada sistem manajemen pos PT Indonesia. Itu pakai kayak PT Pos Indonesia ini telah mengembangkan sistem manajemen operasional yang mencakup pengelolaan pengiriman surat, paket, dan jasa lainnya. Sistem ini terus diperbarui untuk meningkatkan efisiensi dan penanganan kiriman. Jadi kayak lebih dipermudah aja sekarang. Sistem pelacakan kiriman juga udah diperbarui ya kayak tadi yang di atas. Itu sekarang gampang banget buat ngelacak paket, kita cuma masukin resi, ada aplikasinya gitu, terus kita langsung bisa ngelacak. Itu juga dikembangkan sama PT Pos Indonesia. Sistem keuangan dan pelaporan PT Pos Indonesia juga telah diperbarui perangkat lunak untuk manajemen keuangan dan pelaporan, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Terus peningkatan layanan online juga diperbarui melalui situs web, aplikasi untuk memberikan layanan yang lebih baik daripada yang dulu, seperti pemesanan layanan pengiriman dan pembayaran online. Mungkin itu dulu yang dari poin 2, nanti selebihnya aku masukin ke PowerPoint. Ada yang mau ditambahin nggak? Oke, thank you. Itu udah cukup nih, lanjut buat topik yang gue cari ya. Buat ekspansinya kayaknya dimulai dari 26 Agustus 2022 tahun lalu persis. Itu PT Pos Indonesia melakukan transformasi digital dengan mengembangkan aplikasi online seperti aplikasi PosPay. Jadi di sana itu PT Pos Indonesia itu lebih gampang untuk diakses oleh penggunanya dengan menekankan 3 kebutuhan bagi para penggunanya.
dari flow of product, berarti itu dari produk sejak dari gudang sampai dikirim ke penerima. Terus ada juga yang flow of money. Jadi bagaimana uang yang dimiliki kemudian diberikan kepada perusahaan penjual barang. Jadi kayak seandainya kita itu mau kirim barang. Nah, atau kalau kita jualan itu pakai COD atau gimana, kan otomatis nanti PT Pos Indonesia lebih mempermudah kita dalam memberikan pendapatan kita dari paket COD tersebut. Terus yang ketiga itu flow of information. Jadi barang yang sudah diberikan kepada pelanggan itu sudah diterima atau belum, dan ada informasi pengirimnya itu siapa, jamnya berapa. Jadi lebih ada keterangannya gitu sih. Untuk pengembangannya ini kalau nggak salah udah lebih dari 4.800 titik di seluruh Indonesia. Bahkan udah menjalin kerjasama dengan Western Union, jadi emang bisa berfokus ke pengiriman internasional. Paling aku masukin itu dulu sih, buat lebih lengkapnya nanti aku share ke Alma ya. Udah bagus kok, Des. Bagus banget malah. Makasih. Terus Sama-sama. lanjut ngejar. Ini kan tadi alasan kenapa PT Pos Indonesia atau Persero itu harus melakukan ekspansi dalam pengembangan perangkat lunak. Aku dapat 5 poin. Aku jelasin dikit aja ya. Itu untuk mendukung proses digitalisasi. Ini kan di era ekonomi digital, PT Pos Indonesia itu harus membangun infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung semua aktivitas operasional dan bisnisnya. Itu kayak perusahaan bisa memfasilitasi proses digitalisasi kayak pengolahan data, pelacakan pengiriman, dan pelayanan pelanggan. Terus poin kedua itu meningkatkan efisiensi operasional dengan menggunakan perangkat lunak yang canggih. PT Pos itu bisa meningkatkan efisiensi dalam proses pengiriman barang, manajemen inventaris, dan manajemen rantai pasok. Terus poin ketiga itu memperluas jangkauan layanan. Dengan mengembangkan perangkat lunak, itu PT Pos Indonesia bisa memperluas jangkauan layanan mereka gitu loh. Terus poin keempatnya meningkatkan kepuasan pelanggan. Kan kalau misalkan pakai perangkat lunak canggih, PT Pos Indonesia dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Lalu layanannya kan lebih personal dan responsif kepada para pelanggan. Terus poin kelimanya menghadapi era digital. Sebagai badan usaha milik negara atau BUMN tertua di Indonesia, PT Pos Indonesia itu perlu berinovasi agar dapat bertahan dalam era digital. Paling gitu aja sih. Ini nanti penjelasan lebih rincinya aku send langsung ke Alma ya. Itu juga Oke, udah itu cukup bagus kok. Good job, Tiara. Thank you. berarti kita semua poinnya udah kena bahas ya. Kita cukupin sampai di sini aja, Pak. Buat penambahannya nanti kita langsung chat personal aja ke Alma. Boleh. Oke, thank you ya guys. Thank you, guys. Oke, terima kasih juga semua. Bye. Thank you, bye-bye. Bye-bye.